Kita berdoa, damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, selamat Natal bagi kita semuanya. Semoga sukacita Natal benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Kita akan mendengar renungan atau khotbah di malam Natal tanggal 24 Desember tahun 2022 ini yang tertulis di dalam Mika 5 ayat 1 sampai ayat 4. Demikian firman Tuhan, Raja Mesias dan Penyelamat Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, pada saat ini renungan kita adalah renungan pada malam Natal tanggal 24 ini, bahwa kita disuguhkan dengan tema Raja Damai telah lahir. Dan Raja Damai yang akan lahir itu adalah merujuk kepada Yesus, Mesias yang telah dijanjikan Allah dalam kitab para nabi. Biasanya orang selalu menilai seseorang berdasarkan kampung halamannya, warna kulitnya atau latar belakang kehidupannya. Dan sewaktu Yesus juga melayani, hal itu pernah terjadi. Kebanyakan orang menilai Yesus sebatas orang Nazaret, anak Yusuf dan Maria. Orang Yahudi berkata, bukankah dia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana dia berkata, aku telah turun dari surga? Melalui perikop ini kita akan melihat bahwa Yesus bukan seorang manusia biasa. Karena sebelum dia datang ke dunia ini, nabi-nabi telah menubuatkan kehadirannya, termasuk Nabi Mika, sebagaimana yang kita baca dalam perikop ini. Dalam khotbah Mika 5 ayat 1 sampai 4 ini dijelaskan tentang datangnya seorang raja dari Betlehem Efrata, yang merupakan nats yang cukup terkenal di Perjanjian Lama, tentu dalam hubungan dengan kelahiran Yesus. Dan tentunya setiap tahun pada Natal, ayat ini banyak kita ucapkan atau kita dengarkan, yang disebut sebagai liturgi Natal. Efrata adalah nama marga bangsa yang tinggal di wilayah Betlehem. Betlehem juga dikenal sebagai kota kecil, berbeda dengan kota Yerusalem dengan bangunan-bangunan yang megah dan bangunan-bangunan yang mewah. Raja yang datang dari Betlehem itu akan memerintah dengan kekuatan dan kuasa yang datang dari Allah. Dan di bawah kuasanya, rakyat akan hidup dengan tenang dan damai. Saudara-saudara, Alkitab menyatakan bahwa Mesias itu datang dari Betlehem. Apakah kita juga menilai Yesus hanya sebatas anak-anak yang lahir dari Betlehem? Karena penilaian dan penerimaan kita akan Yesus menentukan kehidupan kita sekarang dan di masa yang akan datang. Banyak bentuk-bentuk penerimaan orang atau golongan tentang Yesus. Misalnya kita lihat pertama, golongan Herodes menganggapnya sebagai saingan yang akan menggulingkannya sebagai raja. Golongan Nikodemus menganggapnya sebagai guru yang datang dari Allah. Semula juga bahwa murid-murid menganggap bahwa Yesus adalah sebagai nabi.
Banyak orang menganggap Yesus sebagai sosok yang luar biasa dan dapat mengadakan berbagai tanda mujizat. Nah, melalui nubuatan Nabi Mika ini kita melihat bahwa Yesus adalah bukan manusia biasa. Dia adalah Mesias dan juru selamat dunia. Dan Nabi Mika juga mengatakan bahwa Mesias yang datang itu akan memerintah dengan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Yang artinya bahwa tidak akan ada satu orang pun kekuatan di dunia ini yang akan mengalahkan kekuatannya. Dan kerajaannya adalah akan menjadi damai sejahtera bagi dunia. Oleh karena itu bahwa ia datang ke dunia ini supaya tercipta suatu kedamaian dan sukacita dalam diri manusia di dunia ini. Maka damai sejahtera itu adalah harus ditemukan dalam peristiwa kelahiran Yesus di Betlehem, yaitu di sebuah kampung Efrata. Efrata itu adalah suatu kota yang tidak diperhitungkan atau suatu tempat yang tidak diperhitungkan oleh orang banyak. Tetapi Yesus memilih dari sana seorang juru selamat yang akan membawa damai sejahtera bagi dunia ini. Oleh karena itu bahwa kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini melalui kelahirannya dalam peristiwa Natal, bahwa dia menggenapi atau Allah menggenapi janjinya melalui kehadiran juru selamat. Apa yang sudah dinubuatkan, apa yang sudah disampaikan dalam perjanjian lama melalui kitab para nabi, bahwa itu digenapi melalui kehadiran Yesus, yaitu Natal yang datang ke tengah-tengah dunia ini dan menjadi penebus dosa manusia. Penggenapan janjinya adalah wujud kasih Allah bagi dunia dan bagi seluruh umat manusia. Maka untuk itulah kita membuka diri kepada kasihnya tersebut, sehingga kita mengalami damai sejahtera. Oleh sebab itu bahwa yang sesungguhnya Natal, sesungguhnya kelahiran Yesus adalah membawa damai sejahtera bagi seluruh umat manusia. Oleh sebab itu, biarlah kita merayakan Natal dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dan dengan penuh kasih kepada Allah, sehingga di hati kita benar-benar lahir damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Karena itulah yang sesungguhnya kelahiran Yesus bagi dunia ini. Karena Tuhan Allah memberkati kita semuanya. Selamat Natal bagi kita.